Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang kelanjutan dari kasus Christine Daghera yang pada saat ini kasusnya ini tambah berbuntut panjang dan kabar terbarunya ini sangat mencenangkan dan sangat membuat saya kaget ya. Jadi ada dugaan bahwa 11 dari responden itu dibebaskan dari tuduhan tentang pemerkosaan dan pembunuhan dalam kasus Christine Daghera. Oke, selengkapnya seperti apa? Simak serial kali ini. Kabar kali ini sungguh sangat mengejutkan ya, karena diberitakan bahwa 11 dari responden yang kemarin dari NBI itu sudah mengajukan dakwaan terhadap orang tersebut itu katanya dibebaskan atas tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan dalam kasus Christine Daghera. Nah, Jaksa Kota Makati ini tidak menemukan kemungkinan penyebab untuk melakukan dakwaan terhadap teman-teman Christine Daghera atas tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan ini. Jadi Jaksa Kota Makati itu telah membebaskan 11 responden dari tuduhan-tuduhan tersebut sehubungan dengan kasus dari Christine Daghera ini. Dasarnya itu terdapat dalam resolusi 19 halaman yang dikeluarkan pada hari Selasa 27 April 2021. Jadi jaksa penuntut itu tidak menemukan kemungkinan penyebab untuk menuntut 11 responden atau teman-teman Christine Daghera atas tuduhan-tuduhan tentang pemerkosaan dan pembunuhan. Walaupun pada waktu itu ibu dari Christine Daghera yaitu Sharon Daghera itu telah menyerahkan laporan mediko-legal yang diduga itu pada waktu itu menunjukkan luka yang ada pada tubuh Christine Daghera. Nah, jaksa penuntut ini mengatakan bahwa laporan yang dibawa ibu Christine Daghera yang dari mediko legal itu tidak cukup untuk membuktikan bahwa Daghera ini telah diperkosa ataupun dibunuh oleh para responden. Dalam hal ini adalah teman-temannya yang menemani dia dalam perayaan malam tahun baru 2021. Nah, jaksa juga mengatakan bahwa analisis itu menunjukkan tidak ada DNA yang bercampur dengan DNA dari Christine Daghera. Karena tuduhan pemerkosaan itu kan akhirnya DNA-nya kan diperiksa. Sewaktu-waktu misalkan ada terjadi hubungan badan itu pasti dapat diperiksa. Tetapi jaksa itu tidak menemukan apapun dalam hal tersebut. Meskipun mungkin benar bahwa pemerkosaan itu dilakukan pada malam hari itu, tetapi analisis DNA dari organ vitalnya dari Christine Daghera itu tidak ada DNA lain yang bersentuhan pada malam hari itu dengan Christine Daghera ini. Jadi dengan demikian tuduhan atas pemerkosaan itu tidak benar. Isi dari resolusi tersebut itu ditandatangani oleh asisten jaksa penuntut kota yaitu Bapak Joan Bolina Santilan dan disetujui oleh wakil jaksa penuntut kota yaitu Bapak Benry Salazar dan jaksa penuntut kota yaitu Bapak Dindo Venturanza. Dalam kasus ini itu disebutkan bahwa tidak ada praduga konklusif, yang dalam hal ini pada waktu itu Daghera dan teman-temannya pas malam tahun baru itu kan diceritakan bahwa dia merayakan malam tahun baru di sebuah hotel di Makati. Setelah itu Christine Daghera muntah-muntah dan tertidur di bak mandi kamar hotel. Nah, resolusi itu menceritakan detail bagaimana teman-temannya ini berubah menjadi tersangka. Padahal mereka itu dalam resolusi itu disebutkan bahwa mereka mencoba memindahkan Christine Daghera dari bak mandi ke kamar, ke dalam hal ini kamar tidurnya ya. Dan pada waktu itu sampai sore hari ketika temannya ini salah satu bangun, dia mendapati Daghera ini sudah meninggal dunia. Nah, pada waktu itu Sharon Daghera juga menyerahkan laporan mediko legal yang menunjukkan adanya air mani di dua tempat tidur di kamar 2209, di mana kamar hotel Daghera dan teman-temannya menginap pada waktu itu. Nah, subjek dari dua sperma tadi itu didapatkan dari selimut putih dan spray putih dari kamar-kamar 2209.
Tetapi di situ itu tidak ada ataupun tanpa indikasi bahwa tempat tidur itu digunakan oleh Christine Daquera yang dalam hal ini selimut putih dan spray putih itu. Jadi tidak ada indikasi bahwa itu apakah digunakan Daquera atau tidak karena ditemukan spermanya itu di tempat tersebut. Nah, hal ini kan masih menimbulkan spekulasi akhirnya. Lah, itu air mani siapa sebenarnya? Apakah memang Daquera pada malam hari itu menggunakan spray tersebut atau tidak? Dari Ibu Christine Daquera juga menuduh bahwa minuman Christine yang diminum pada malam hari itu telah dibubuhi beberapa obat-obat terlarang. Lagi-lagi laporan kimia itu hasil penelitiannya itu tidak memberikan praduga yang meyakinkan. Dalam hal ini masih simpang siur, jadi belum pasti itu sebenarnya dicampur ke dalam minumannya atau tidak. Nah, spesimennya pada waktu itu yang diambil dari kamar 2209 memang ditemukan zat-zat terlarang yaitu fluorometamfetamin dan metamfetamin yang dibawa oleh salah satu pelaku ini. Tetapi pada waktu itu masih belum dibuktikan apakah zat-zat tersebut itu memang dimasukkan ke dalam minuman Christine Daquera. Nah, atas dasar-dasar tersebut itu Jaksa Makati telah mengeluarkan resolusi yang 19 halaman itu, dan mereka yang dibebaskan dari tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan itu adalah John Pascual de la Serna, Romel Galindo, John Paul Halili, Gregorio Angelo de Guzman, terus ada Jezel Rapinan, Alain Chen, Mark Anthony Rosales, Raymal Angelis, Lois de Lima, Janice Orris, terus Edward Pangilinan. Nah, itu yang dibebaskan dari tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan atas Christine Daquera. Sementara dari pihak keluarga Daquera ini masih mencari opsi-opsi lain untuk melakukan banding terhadap resolusi tersebut. Nah, keluarga Daquera ini sedang mempertimbangkan opsi lain untuk menyusul resolusi yang dikeluarkan oleh Jaksa Kota Makati. Dikutip dari pengacara keluarga Christine Daquera bahwa ada beberapa opsi yang akan diajukan oleh keluarga Christine Daquera. Dalam ini banding yang akan diajukan ke Kejaksaan Kota Makati, yaitu yang pertama tentang pada waktu itu kepolisian mediko legal ada salah satu petugasnya yang melakukan otopsinya itu tidak sesuai ya yang dilaporkan, dan pada waktu itu akan dilakukan pemecatan. Terus yang kedua juga akan kembali melaporkan tentang dugaan kasus obat-obatan terlarang yang pada waktu itu tentang fluorometamfetamin dan metamfetamin yang digunakan dan ditawarkan oleh para responden kepada tamu juga pada waktu itu kan. Nah, yang ketiga, mereka akan juga menyusun kembali tentang bukti-bukti ataupun resolusi tentang kasus pemerkosaan dan pembunuhan Christine Daquera. Jadi dari pihak keluarga lewat pengacaranya ini mengatakan bahwa mereka masih akan mencari keadilan untuk Christine Daquera. Hal ini cukup mengejutkan ya, karena di episode kemarin itu mengabarkan bahwa NBI telah mengajukan dakwaan terhadap 11 responden tersebut atas dugaan kelalaian terhadap pertolongan pertama pada Christine Daquera dan juga atas penggunaan dan pengedaran obat-obatan terlarang fluorometamfetamin dan metamfetamin. Tetapi kali ini kabarnya para responden tersebut itu telah dibebaskan dari tuduhan tentang pemerkosaan dan pembunuhan. Ya, nantinya saya akan terus mengikuti perkembangan dari kasus ini. Jadi untuk saat ini hanya sebatas sampai di sini informasinya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.